Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi insyaallah dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu semua. Khusus peserta kelas tahsin privat di Kamis malam hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2024 yang dimana Bapak Ibu semua tergabung di batch ke-7 ya, di gelombang ke-7 Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung di kelas privat tahsin bersama Sobat Ngaji di malam hari ini. Insya Allah untuk kelas ini akan dilakukan secara reguler Bapak Ibu semua. Nanti setiap pekannya akan berjalan di setiap Kamis malam, dimulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan 21:30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah nanti Bapak Ibu semua akan dipaparkan materi sesuai dengan urutan kurikulum yang telah disiapkan oleh Ustadz Ari dan tim. Dan nantinya Bapak Ibu selain mendapatkan materi, Bapak Ibu pun akan mendapatkan sesi untuk tanya jawabnya secara private dan juga ada sesi talaqin juga, seperti itu. Dan untuk malam hari ini, alhamdulillah, asatidz kami pun sudah bergabung. Assalamualaikum, Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, Agesa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat Ustadz ya. Sepertinya sudah siap Ustadz ya untuk pertemuan pertama malam hari ini Ustadz Zaki ya. Insya Allah siap. Baik, Bapak Ibu. Baik, kalau begitu mari kita mulai saja untuk kelas pada malam hari ini. Dan mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Zaki, kita persilakan. Baik, terima kasih Agesa yang sudah memberikan waktunya. Insya Allah saya akan menjaga amanah ini. Waktunya kita akan manfaatkan bersama-sama. Kita langsung buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqina, sayyidina mu'minina, sayyidina wa maulana, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, salah satu hadis yang menjadikan saya dan juga mungkin teman-teman yaitu khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang pelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, sepertinya ini banyak ya pesertanya, Masya Allah. Di sini ada Ibu Febriana, Bu Eliza, Pak Supriyono ya, Bu Tuti di Jogja nih, Masya Allah. Terus Bu Nirma, Bu Rita Rosna ini, Bu Kali, Bu Raisya, dan Bu Sukron. Masya Allah, ini yang sudah hadirnya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Semoga juga Allah istiqomahkan dalam mempelajari dan juga mengajarkan atau mengamalkan Al-Quran ini. Mohon memperkenalkan lebih dahulu, saya Zaki Gaidak Akbar. Kalau orang-orang panggilnya Kang Zaki ya, Bu, Pak. Insya Allah saya sebagai asatid di Sobat Ngaji ini perdana tadi seperti yang disebutkan oleh Agesa gitu ya. Ini sebelumnya ini udah ada yang kelihatan ya. Saya pengen tahu yang paling jauh dari mana nih. Ini yang pertama, ini kelihatan ini udah ada namanya, Bu Tuti di Jogja. Apakah ada yang lebih jauh dari Jogja nih? Gimana Bu Febriana, dari mana Bu Febriana? Ungaran ya? Ungaran, Kabupaten Semarang. Masya Allah, Ungaran nih. Orang tua saya Bu, ibu saya orang Semarang nih. Oh, Di SMA Wali Songo belakang gitu.
Insya Allah. Terus ada Ibu Eliza ya Bu ya. Ibu Eliza dari mana Bu? Ya, selamat malam Ustadz Zaki. Saya Eliza dari Jakarta Timur, Ustadz. Wah, Masya Allah, Jakarta Timur. Salam untuk orang Jakarta Timur semua. Ya, Untuk Ustadz. selanjutnya ada Pak Supriyono. Wah, ini udah kelihatan dari Sumedang ya Pak. Iya, Pak Biasa Ustadz, Sunda nih. dari Ya, cuma Sumedang. kita nanti bahasanya Indonesia tetap. Walaupun saya dari Bandung, Pak Supriyono dari Sunda, sama-sama Sunda gitu ya, Sumedang. Insya Allah kita setarakan bahasanya Indonesia. Karena di sini ada yang di Ungaran, tadi Jakarta Timur gitu ya. Selanjutnya ini ada Ibu Rita Andiani. Boleh dari mana Bu? Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Waalaikumsalam. Tangerang Pak Ustadz, Wah, Rita. Tangerang, Masya Allah. Ya. Ini Ibu Tuti, Jogja ya Ibu ya? Sehat Bu? Betul, saya dari Alhamdulillah. Jogja. Kita di sini banyak ya pesertanya nih, macam-macam. Paling jauh nih ya Alhamdulillah. saya ya. Ada Bu dari Semarang tuh tadi. Oh ya. Terus Ibu Nirma nih, dari mana Bu Nirma? Boleh? Oke. Oh, sedang tidak ada di tempat mungkin ya. Selanjutnya ini Ibu Raisya. Ibu Raisya dari mana Ibu Raisya? Ada tulisannya di Bandung ya? Assalamualaikum Ustadz dari Bandung. Oh, Masya Allah dari Bandung. Ini satu, oh ini ada 3 lagi ya. Ibu Rita Rosnaini, Bu. Ibu Rita ada di tempat? Rita Andriani apa Rita? Rosnaini. Oh iya, Jakarta Rita Timur, Pak kedua ya. Ustadz. Oke, ya Masya Allah. Ini ada yang belum terpanggil. Ini Pak Syukron ya. Syukron dari mana Pak Syukron? Mikrofonnya belum dibuka Pak Syukron. Nah, Assalamualaikum. sudah. Waalaikumsalam. Saya asli Sukabumi, tapi ini lagi tugas di Palembang, Ustaz. Wah, Masya Allah. Ini nanti bahasanya double ya. Bisa bahasa Palembang sama Sunda ya. Oke, Masya Allah. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan di malam hari ini satu GMT, yaitu WIB semua. Dan tidak ada yang terganggu waktunya. Biasanya kalau saya ngajar, ada yang dari Aceh, ada yang dari Timur. Jadi ada yang, wah saya kemalaman, saya duluan off, misalkan kayak gitu. Tapi ini Alhamdulillah semuanya WIB. Jadi jam 8 tuh benar-benar jam 8 semua. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin ada yang tahu nggak Bu? Kita mau belajar apa nih? Ada yang tahu Bu? Raja Taksin. Betul ya. Tahsinnya nanti kita akan masuk ke metode atau di modul yang sudah di-share ya Bu ya untuk ininya modulnya. Ya, Nah, ini sudah. saya mau share screen juga biar kalau misalkan yang melihat di layar bisa, dan juga misalkan ada modulnya lebih mudah, alhamdulillah gitu. Oke. Di sini di Sobat Ngaji ini ada modul yaitu Tahsin 1 modul A. Ini benar basic atau benar-benar yang dari awal, dan ini memperkenalkan mad 2 harokat. Gimana sih mad 2 harokat? Nah, jadi secara mudah dan praktis untuk pemula gini. Mungkin ada yang udah bisa atau yang enggak. Nah, ini kalau misalkan yang sudah bisa disimak bagaimana cara mengajarkan, karena saya pernah dikasih tahu oleh guru saya ketika belajar Quran itu ada 4 tipe manusia. Tipe orang lah ya gitu ya. Yang pertama itu dia itu paham untuk sendirinya. Afwan. Oke, sebentar. Cek. Oke, ada suaranya ya. Sebentar. Ini mungkin saya akan keluar mode. Suaranya berdengung Pak Ustadz. Betul. Oke. Ini sudah terdengar? Atau sudah hilang? Masih. Masih ya, sebentar. Ini teknis. Maaf. Ustadz, punten. Baik.
boleh yang sedang di-speakerkan itu boleh dinonaktifkan terlebih dahulu supaya tidak ada feedback. Oke, ya Ya. siap. Ini sedang diupayakan, coba kita lihat dulu. Untuk Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu ya. Ada sedikit kendala teknis. Oke, Yang di tab-nya boleh dinonaktifkan suaranya. oke sudah. Sudah ya? Dah. Cek. Dah. Oke, siap. Alhamdulillah. Ya, kita Terima kasih, lanjut. Ustaz. Syukran. Siap. Sama-sama. Jazakumullah. Oke, kita masuk lagi ke modul, yaitu di modul Tahsin A. Tadi sudah disebutkan ada 4 tipe manusia. Yang pertama ini, dia paham dengan materi, jadi menguasai ilmu, tetapi dia itu tidak bisa menyampaikannya. Berarti itu ya paham untuk dirinya sendiri lah istilahnya gitu ya. Terus yang kedua, itu ada yang kebalik. Dia bisa menyampaikan, tapi dia itu belum punya ilmu yang luas. Istilahnya ya ilmu yang seadanya yang dia tahu gitu ya, tanpa dia mencari tahu lagi gitu. Yang penting ya udah saya bisa ilmu segini kita sampaikan saja gitu. Nah, ini dia punya ilmu public speaking yang bagus. Jadi bisa mempercayai orang walaupun dengan ilmu yang minim ataupun ilmu yang tidak relevan gitu ya, tidak by data gitu istilahnya. Nah, ini ada yang ketiga. Yang ketiga itu bahkan ada yang paling bagus nih. Dia mengerti materi, menguasai semuanya gitu ya. Terus dia bisa mengajarkan kembali. Nah, ini salah satu orang atau makhluk ya yang emang sudah dianugerahkan ya tadi khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, bukan sudah dianugerahkan, sudah diberi hidayah gitu ya. Jadi Allah itu ngasih ini orangnya emang ingin berusaha, ingin mengamalkan gitu ya. Jadi patokannya yang tadi khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi dia sudah belajar, terus supaya hasil belajarnya itu tidak berkurang, dia ajarkan kembali. Nah, itu kunci yang paling utama. Tapi ada juga yang paling jelek nih, yang paling terakhir 4 ini. Yaitu dia udah malas belajar, istilahnya tidak menguasai apapun, mau ngajarin juga ya udah gitu. Mau apa yang mau diajarin karena dia tidak paham, mau menyampaikan pun tidak paham. Nah, itu salah satu PR yang besar. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi yang ketiga ini, bisa memahami, bisa mengajarkan, karena aspek khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah ini bisa kita tempelkan atau terapkan ke bahan ajar di segala bidang apapun gitu. Misalkan kita belajar ilmu sains gitu kan atau teknologi, kalau kita ngumpulin di otak gitu kan yang banyak adanya yang paling banyak ya hisab gitu. Tanpa diamalkan, karena nanti yang dipertanggungjawabkan itu apa yang kita dapatkan, terus apa yang kita amalkan, seperti itu. Nah, ini kita walaupun sudah bisa misalkan ini mad 2 harokat gampang nih, cuma secara praktik mungkin ada yang ngerti bahasa atau ya secara bahasa itu misalkan mad ini, tapi secara praktek ada yang berlebihan, ada yang kurang. Nah, ini kita akan bahas insya Allah ya. Nah, ini salah satu modul ya yang di awal. Nah, ini tadi sudah disebutkan khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Hadis Bukhari. Nah, ini bisa kalau misalkan untuk hadis Bukhari, ada yang hadis Muslim juga karena ini relevan, bahkan ada yang hadisnya muttafaqun alaih. Jadi nanti bisa jadi landasan hukumnya, Pak, gitu ya. Jadi landasan hukum kita itu ya ini. Kenapa belajar Al-Qur'an? Kenapa belajar tajwid? Ya ini. Kita belajar supaya mengajarkannya kembali. Bukan berarti kita harus jadi guru, tapi kita mengamalkannya gitu sehari-hari. Tadabbur lah. Entah atau misalkan kita punya anak gitu ya atau saudara. Nah, ini. Oke, di sini ada tulisan tajwid dan tahsin. Bapak dan Ibu ada yang pernah mendengar kata tajwid dulu lah ini. Tajwid dulu. Boleh. Open mic kalau misalkan ada yang ingin menjawab. Tajwid, apa itu tajwid? Ini yang sudah kebuka mic-nya Ibu Tuti dari Jogja. Ibu. Dari tadi nyala ini mic-nya. Iya, Ya, tajwid betul. itu apa ya?
Ya kalau mendefinisikan sih susah ya. Ini kan pokoknya kita belajar bagaimana memperbaiki bacaan gitu ya. Betul. Bacaan Nah, itu salah Al-Quran. satunya. Betul, salah satunya memperbaiki bacaan. Nanti kita akan kumpulkan jawaban-jawaban di semua ibu-ibu bapak-bapak. Oke, saya pengen ngedenger mungkin dari Ibu Rita Andriani nih. Boleh di open mic Ibu Rita. Untuk tajwid Tajwid pernah itu mendengar, Bu? apa ya? Istilahnya Tajwid. Oke. cara belajar ya. Cara belajar. Oke, tadi memperbaiki bacaan, sekarang cara belajar. Oke, terima kasih Ibu Rita. Satu lagi lah. Satu lagi, Ibu Khairunisa ini dari Bandung nih, yang dekat nih. Boleh, Bu? Ya, bismillah. Suara saya terdengar, Ustaz. Ya, terdengar? Tajwid mungkin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran agar bisa tartil mungkin. Oke, ini jangan pakai mungkin ya, Bu. Yakin gitu. Oke, supaya tartil ini ada salah satunya. Cuma nanti kita ini kumpulin dulu. Nah, ini tajwid ya. Tadi sudah dikumpulkan jawaban-jawaban untuk dari ibu-ibu. Nah, sekarang tahsin. Saya mau mendengar dari bapak-bapak sekarang mah. Bapak Supriyono mungkin ya, Bu ya. Kita langsung ke bapak-bapak aja. Pak, mangga Pak. Silahkan Pak. Ya, baik. Tahsin. Tahsin ya. Tahsin Betul. itu memperindah bacaan. Oke, boleh. Terima kasih Pak Supriyono. Selanjutnya ini satu lagi ya, bapak-bapaknya itu Pak Sukron. Boleh, untuk tahsin Pak Sukron, boleh bisa dijawab? Mungkin memperbaiki dan menyempurnakan bacaan, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ini untuk jawaban-jawaban dari tajwid dan tahsin gitu ya. Untuk Pak Sukron gitu ya. Pak Sukron ya Sukron. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Nah ini untuk tajwid dan tahsin barusan yang disebutkan untuk dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu tidak ada yang salah. Semua benar. Nah nanti kita kumplitkan lagi jawabannya. Apakah tajwid itu, apakah tahsin itu? Nah di sini sudah dilihat tajwid berasal dari bahasa Arab yaitu jawada. Nah ini wajannya atau kata dasarnya jawada. Yujawidu tajwidan. Nah di sini ini ilmu sorof ya. Jadi kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris past tense, present tense gitu ya. Ini juga sama. Bahasa Arab juga ada wajannya kata dasarnya jawada, yujawid dan akhirnya menjadi tajwidan. Nah, tajwidan yang mempunyai arti tadi sudah dibahas indah atau bagus. Nah, jadi indah atau bagus tuh sama ya dari awal katanya itu dari tahsin. Tahsin. Kalau misalkan kita sering mendengar kata ahsan, ahsan itu baik gitu ya. Baik gitu. Oh, ahsan gitu. Ahsanu huluko gitu ya. Baik gitu ya. Berasal dari kata bahasa Arab yaitu hassana. Yuhassinu tahsinan. Nah, ini sama artinya baik yang nanti artinya jadi indah atau bagus. Nah, yang mempunyai arti memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah atau membuat lebih baik dari sebelumnya. Jadi mencari yang tadinya mungkin kita ambil padanan sehari-hari lah. Kita yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya gelap menjadi terang seperti itu. Nah ini sama. Ketika kita memperbaiki, mungkin awalnya dari tidak bisa diperbaiki, akhirnya menjadi bisa. Nah, kalau ini menghias, misalkan yang tadinya looks-nya kurang bagus gitu ya, dihias, jadi wah bagus nih. Mungkin kalau kita ambil dengan suaranya mungkin wah ini flat, datar-datar aja nih gitu, nggak enak. Tapi ketika kita dibaguskan itu menjadi ada nadanya. Nah itu kalau misalkan kita padankan dengan bahasa sehari-hari lah gitu ya. Nah ini kalau di Quran yang tadinya kita melenceng dari tajwid atau istilahnya tabrak lari, pernah ya tabrak lari gitu. Kan banyak ya yang kalau misalkan kita belajar ngaji gitu. Belajar ngaji itu hanya
hafal cangkem istilah dulu mah ya. Hafal cangkem itu ya distimulus dengan suaranya saja gitu, didengerin gitu, tapi tidak belajar. Nah, itu ada yang dia hafal Quran tapi ketika baca Quran dia buta. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kita balik lagi ke zaman Rasulullah yang dikasih wahyu oleh malaikat, jadi malaikat Jibril ngasih set gitu, pas dikasih kan ikro disuruhnya. Nah, ikro di sini berarti harus dibaca. Nah, ini salah satunya tajwid itu kita lihat tandanya, kita perbaiki dengan suara kita gitu. Oke. Ini adalah definisi tajwid atau tahsin juga. Nah, dalam kitab Jazari, nah ini tajwid menurut istilah berarti ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i ata'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Nah, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Oke, saya mau menanyakan dulu ini. Ada yang bisa menjawab apa itu makhraj? Makhraj. Keluar huruf. Oke, tempat ya. Keluar huruf dari Betul, tempat keluarnya huruf. Jadi kalau misalkan kita lihat tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf, betul. Oke, jadi huruf itu ada tempatnya. Jadi nggak bisa kita tebak-tebakan gitu. Jadi nanti ada pembelajarannya khusus makhraj huruf kayak gitu. Nah, ini tapi kita masuk dulu ke tajwid karena yang paling utama itu tajwid. Kenapa kalau misalkan huruf itu nggak didulukan dibandingkan tajwid? Nah, kita bandingkan dulu orang Jawa, orang Sunda, orang Aceh, orang Kalimantan itu lahjahnya apakah sama atau beda? Pasti berbeda ya, Pak. Ada yang mungkin kalau di Sunda nih, Sunda itu susah bilang F, banyaknya P. Misalkan nonton film, itu Sunda karena kebiasaan. Nah, itu jadi harus diperbaiki kembali. Nah, kalau misalkan di tajwid itu disetarakan semua, harus bisa di ranah ini semuanya harus bisa gitu, semua harus dipelajari seperti itu. Nah, ini tadi makhraj itu keluarnya huruf. Oke. Oke, yang tadi mustahaqqah. Nah, ini mustahaqqah. Mustahaqqah adalah hak dan haqqahu wa mustahaqqah. Hak dan mustahak. Hak dan mustahak. Oke, haknya huruf T seperti apa, Bu? Yang dimaksudnya tuh, Pak. Bapak Supriyono, Pak. Boleh, Pak. Hak huruf T seperti apa, Pak? Hak, mustahak. Nah. Baru dengar istilah ini. Tetap melekat padanya. Nah, ini kita bahas ya. Ini ada yang udah tahu belum? Belum ya? Belum. Oke, kita bahas. Hak mustahak huruf itu. Nah, itu ini huruf. Huruf apa? Coba. Huruf lam. Hak huruf. Lam itu haknya itu tipis kan ya, Pak ya, Bu? La hurufnya tipis. La kita itu pasti menarik rahang la atau membuka mulut sedikit la. Enggak kayak kita tuh ngomong la tuh nggak bisa. Ini haknya itu adalah tipis. Sedangkan mustahaknya itu apa? Betul. Ketika kita memasukkan lam ini ke lafadz Allah, nah mustahaknya dia bisa menjadi dua. Bisa Allah, bisa ilah. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita baca kul huwallah jadi kul huwallahu ahad. Nah, itu melenceng dari hak dan mustahaknya. Mungkin haknya kita udah tahu tadi ya. Haknya lam itu tipis, la semuanya la pasti ada lah gitu ya. La lilu semua tipis gitu. Kalau lam itu hurufnya tipis. Sama seperti kalau di Indonesia itu ya, huruf ada yang ada yang gitu ya. Itu dua huruf yang sama, cuma berbeda pengucapannya.
Nah, itu mustahaknya maksudnya itu di situ. Lam juga sama. Lam juga kalau misalkan dalam hijaiyah itu kan alif ba ta tha jim ha kha dal dzal ra zai sin shin shad dad ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim. Gak bisa kaf lam mim, tapi tipis lam mim. Nah, seperti itu. Jadi mustahaknya ini ada di lafadz Allah ketika posisinya gimana dulu gitu ya. Nanti ada pembahasannya juga. Nah, itu yang disebut hak dan mustahaknya. Nah, sampai situ ibu-ibu, bapak-bapak bisa dipahami? Nah, jadi haknya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan mau ranah yang lain, haknya panjang itu. Ada yang panjang kok dipakainya jadi pendek, dibacanya pendek. Nah, itu tidak sesuai dengan haknya. Nah, gitu ya. Jadi Tanya harus Pak sesuai. Ustadz, Ya, boleh silakan. kapan lam tuh dibaca tipis dan kapan lam tuh dibaca tebal? Oke, nanti ada pembelajarannya di Nexu. Nah, jadi nanti kita bertahap. Nah, ini kita definisinya dulu lah ya. Hak dan mustahak itu harus dipahami dulu. Nah, ini ternyata lam itu emang dasarnya atau haknya itu tipis. Nah, nanti seperti ibu yang tadi bilang, kapan lam ini dibaca tebal dan tipis. Nanti ada penyebabnya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat posisinya gini, coba ibu baca kalau ini posisinya gimana? Bacaannya. Allahi. Tebal Ah. ini Allahi. Betul, karena dia tidak ada penyebab di belakangnya maupun di depannya gitu ya. Kalau misalkan di sininya ada kalimat apalah gitu ya. Nah, itu nanti di sini Allah ini bisa jadi lah, bisa jadi loh. Nah, itu jadi berbeda. Nah, itu kalau misalkan kayak tadi kalau kita lihat ini kan berdiri sendiri Allah, udah betul semua. Pasti nggak ada yang nyebutnya ilah. Pasti Allah gitu. Nah, ini salah satu jadi mustahak. Oke, kita lanjut mungkin ya. Ada yang bertanyakan lagi sebelum kita dilanjutkan? Oke, ini di sini dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu tajwid itu mencakup 3 hal, yaitu makhraj huruf tadi yang sudah dijelaskan. Ada yang ibu yang menyebutkan tempat keluarnya huruf, gitu ya. Nah, haknya huruf tadi sudah disebutkan, haknya itu harus dibaca seperti itu ya, iya harus seperti itu. Tidak boleh diubah-ubah atau nggak boleh gimana saya, gitu. Tapi udah ada haknya. Dan mustahaknya ini nanti ada sebab akibat istilahnya seperti itu. Jadi penyebabnya harus apa dulu, baru berpengaruh ke huruf yang tadinya haknya seperti itu tapi jadi berubah menjadi tidak seperti itu lagi gitu. Nah, tadi contohnya yang tadinya lam yang harusnya normalnya dibaca la bisa jadi lo. Seperti itu. Ya. Oke, itu untuk definisi dari muqaddimah atau pembukaan dari hukum tajwid barusan. Oke. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini sebelum kita masuk, ada yang udah tahu Bu, hukumnya itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh dibuka aja mic-nya kalau misalkan nggak usah takut salah, nanti kita juga sambil dibahas gitu ya, insya Allah. Nah, oke. Wajib. Betul, wajib. Nah, ini ada wajib-wajibnya. Wajibnya itu nanti terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, ini para ulama membagi tajwid itu kepada 2 bagian. Yang pertama, yang tajwid ilmi, yaitu secara ilmunya, atau istilahnya ilmu dari tajwid itu sendiri lah ya. Hukumnya itu fardu kifayah. Berarti fardu kifayah ini jatuhnya kalau dalam sholat mayit, kalau misalkan ada yang mewakili itu gugur fardunya, kewajiban yang lainnya seperti itu. Tapi tidak sama seperti di Quran gitu ya, fardu kifayah. Kita nanti kedua dulu nih. Kedua yaitu tajwid amali. Secara pengamalannya tajwid ini hukumnya mempelajari fardu ain.
Nah, jadi mempelajarinya itu fardu ain, berarti harus wajib, mau dalam kondisi apapun, dalam keadaan lagi misalkan sakit apapun gitu ya, yang misalkan yang masih mampu lah istilah, yang masih mampu itu wajib atau yang harus benar-benar harus gitu. Nah, kita balik lagi ke mempelajari ilmu tajwidnya. Berarti tadi secara ilmi apakah gugur enggak kalau misalkan di daerah kita ada yang sudah mempelajari ilmu tajwid. Nah, berarti kalau ada yang mempelajari ilmu tajwid, saya nggak perlu nih. Nah, itu salah kalau pemikirannya ke situ. Kita balikan lagi aja ke yang tajwid amalnya. Kan kita juga perlu mengamalkannya. Berbeda dengan sholat mayit. Kalau sholat mayit itu tidak setiap waktu kita harus sholat. Pasti ada yang menggantikannya gitu, menggantikan. Ketika kita tidak di rumah, sama siapalah di daerah rumah gitu. Kita tidak perlu gitu harus pulang duluan. Ya udah, saya pulang dulunya, ada tetangga yang meninggal, sholat lah gitu. Nah, itu terlalu memfardu ainkan. Padahal fardu kifayah itu kalau misalkan ada yang mensolatkan, itu gugur kewajiban kita untuk menyolatkannya juga gitu ya. Apalagi keadaannya tidak memadai, istilah lagi jauh atau misalkan waktu tempuhnya bisa 2 jam atau 3 jam. Nah, itu gugur. Nah, tapi kalau Quran ini enggak. Balik lagi, karena fardu kifayahnya ini secara keilmuannya dihukumi fardu kifayah lah istilahnya itu ya. Tapi secara pengamalannya itu harus. Berarti kita udah otomatis kita mau mengamalkannya, mau mencari ilmunya udah otomatis jadi fardu ain. Dua-duanya pasti jadi fardu ain gitu. Jadi istilahnya kan kita itu baca Quran berarti perlu nih ilmu tajwidnya. Berarti mau tidak mau ya harus dipelajari gitu kan ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan tajwid ini ya udahlah kayak tadi tabrak lari misalnya dan nggak pakai tajwid. Nah, itu salah juga gitu ya. Jadi fardu ain yang nggak dapat, yang di keduanya fardu kifayahnya nggak dapat. Nah, kalau kita mempelajari dua-duanya udah otomatis yang dua-duanya menjadi fardu ain seperti itu. Oke, bisa dipahami ibu-ibu, bapak-bapak? Takutnya berbelit. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ini mukadimah yang pertama ini kita nggak terlalu banyak untuk praktek, nanti prakteknya di akhir-akhir insyaallah. Nah, ini ada salah satu firman Allah, waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini masih pertanyaan lagi nih biar kita banyak diskusi dulu. Ini tartil di sini. Nah, tartil yang artinya perlahan-lahan gitu ya. Itu maksudnya gimana, Bu? Tanda. Oke. Secara tanda. Ada lagi? Teliti. Teliti. Oke. Apa lagi? Fokus, Ustaz. Oke. Fokus. Oke, fokus. Oke, secara tartil perlahan-lahan. Kita ibaratkan naik motor. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau naik motor ngebut atau perlahan-lahan, Bu? Bagusnya. Hati-hati. Hati-hati ya. Berarti perlahan-lahan atau ngebut, Bu? Perlahan-lahan, tapi Ya, lama perlahan. nyampenya. Nah, perlahan-lahan. Enggak, ini jangan buru-buru maksudnya gitu. Kalau naik motor ya kapan nyampainya, betul juga tuh. Tapi kalau misalkan kita lagi naik motor nyantai gitu, istilahnya pengen selamat, kan kita juga selain berdoa, kan misalkan kita bismillahirrahmanirrahim, kita kan sesuai berdoa itu sudah memenuhi syarat. Tapi secara ikhtiar misalkan kita ugal-ugalan, wah udah gitu doanya, kata Allah juga ini katanya ngedoa tapi secara ikhtiar dia nol banget gitu kan. Nah, itu seperti itulah istilahnya. Nah, ini sama seperti tartil ini. Tartil ini perlahan-lahan, yaitu tadi sudah disebutkan hati-hati. Nah, hati-hati dalam tartil di surat Al-Muzammil ayat 4 ini kita harus hati-hati membaca Al-Qur'an. Nah, jangan tabrak lari. Atau misalkan kita ambil panjang jadi pendek, pendek jadi panjang, yang ada tahanan nggak ada ditahan gitu, yang tadinya idgham yang jadinya ikhfa, malah semua jadi idhar. Seperti itu ya.
Jarang kalau Perhatikan misalkan kita tumbuhnya. awal-awalnya itu udah langsung bisa. Wah, itu jarang banget gitu. Itu mukjizat dari Allah. Tapi kalau misalkan kita mempelajari, insya Allah pasti bisa gitu. Amin, amin ya Amin Allah. ya. Insya Allah. Ini salah satu tartil yaitu harus hati-hati. Jadi kita di sini nggak usah ngebut-ngebut, Bu. Yang penting Ya, insya Allah gitu ya. Bisa dan lancar. amin ya Allah. Nah, Amin. ini satu hadis lagi dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anhu pernah menyifati qiraah. Nah, dari Nabi beliau membaca sebuah surat dan mentartilkannya. Ini hadis riwayah Muslim juga ya. Dan dalam satu riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai makna tartil. Beliau menjawab, nah, jadi tartil itu apa nih? Wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Nah, ini pasti kaitannya dengan tadi lagi tajwid, tartil, nggak jauh-jauh karena kita bahas yang itu-itu juga. Jadi nggak usah bingung, ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata mudah gitu. Kalau salah satu ibu bisa baca di surat Al-Qamar itu 4 kali Allah menyebutkan Quran itu mudah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kita gitu. Apakah ada yang mau mengajarkannya gitu ya. Jadi Allah udah memberikan kemudahan membaca Al-Quran. Sok baca 4 kali itu 4 kali satu ayat yang sama. Jadi 4 ayat, satu ayat, tapi beda tempatnya gitu, nggak berdempetan, itu jauhan gitu si ayatnya. Jadi Allah tantang tuh, apakah ada yang mau mempelajarinya gitu ya. Nah itu di situ. Nah ini di sini karena apa? Ini balik lagi ke yang tadi, tartil, tajwid, dan tempat berhentinya. Nah itu sedikit, cuma itu aja. Yang penting ya tajwid istilahnya seperti itu. Oke. Tujuan ilmu tajwid. Oke. Tujuan dari ilmu tajwid di sini adalah untuk menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Qur'an yang meliputi lahan jali atau lahan kofi. Nah, lahan jali itu yang harus dipelajari. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengkoreksi orang secara lahan jali itu harus mempelajari dulu ilmu tajwid. Beda dengan lahan kofi. Nah, kalau lahan kofi ini kita belum baca Quran juga, misalkan ibu bapak mendengar orang yang baca ngajinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang yang belum belajar tajwid itu udah pasti tahu. Itu teh salah. Nah, gitu ya, secara pendengaran orang yang awam pun mereka udah tahu, oh ini mah ngajinya kok gitu banget gitu ya. Nah, berbeda dengan jali itu nanti kita lebih spesifik istilahnya. Karena kita sudah mempelajari tajwid, oh ini kurang nih panjangnya, oh ini kurang nih tahanannya gitu. Itu pasti otomatis. Gitu ya. Oke, di sini di antara kesalahannya itu biasanya nih saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada yang membacakannya seperti itu. Padahal nanti ada yang harus dibaca secara tartil. Mana yang benar bacanya, mana yang enggak, gitu kan. Nah, ini panjangnya jangan terlalu panjang misalkan gitu ya. Nah, nanti ini di halaman selanjutnya kita bahas gitu ya. Panjangnya harus berapa nih, gitu ya. Misalkan kayak ini, kita bertemu dengan bendera idza jaa nasrullahi. Udah jelas ada bendera, ini harus panjang. Nah, ini panjangnya berapa nanti kita bahas juga, gitu ya. Oke, di sini ada juga Qul huwallahu ahad. Gak kedengeran nih tanda matinya. Itu juga sama. Ahadnya nggak ada pantulan misalkan. Itu udah pasti terdengarnya salah seperti itu. Dan berikut sampai ayat terakhir. Nah, itu jadi harus lebih diperhatikan nanti ketika kita baca. Mungkin secara awalan mungkin masih bingung nih harus dibaca seperti apa. Nanti tahap demi tahapan insya Allah pasti mudah gitu ya. Nah, di sini dasar-dasar ilmu tahsin untuk pemula. Nah, nanti
Ibu dan Bapak, kita akan membahas yang pertama itu mad. Oke. Mad itu apa, Pak? Ibu? Ada yang tahu mad itu apa? Panjang pendeknya. Mad itu apa? Tadi sudah Panjang. disebutkan panjang. Oke. Mad itu panjang, Pak, Bu ya. Jadi mad itu mad. Nah, tulisannya seperti ini ya, mad. Mad kita. Nah, ini tanda panjang nanti kita pelajari 2 harokat, 4 sampai 5 harokat dan 6 harokat gitu. Jadi nanti kita harus ada patokan gimana cara pembacaannya, gimana cara mensiasatinya supaya kita tuh bacanya pas dengan ketukan-ketukan yang tadi saya sudah panahi ini. Dan gunah. Nah, ini gunah apa, Bu? Pak, ada yang tahu juga belum? Dengung. Dengung. Gunah secara betul, secara ininya dengung, secara artinya gunah dengung. Nanti idgham bi gunah, ihfa syafawi dan iklab itu harus dengung atau dengan tahanan. Nah, ini jadi gini, mad ini panjang, kalau gunah ini tahanan. Jadi nanti ada bacaan yang harus ditahan dan juga yang dipanjangkan seperti itu. Kalau untuk qalqalah, Bu, Pak. Pantul. Oke, Pantulan. semua udah pada tahu nih kalau qalqalah itu memantulkan gitu. Nah, ini nanti dibagi 3 juga, ada sugro, ada kubro dan juga ada akbar gitu ya. Jadi harus qalqalah itu harus ditahan gitu ya. Oke, ini dibahas dulu sedikit. Nah, ada yang udah tahu huruf qalqalah itu apa saja? Baju di toko. Nah, ini secara kalimat udah pada bisa nih. Hebat kalau misalkan masih ingat mah. Baja, Bu, ta, di, baja, po, ta, di, ko. Nah, baju di toko. betul. Jadi nanti harus 5 huruf ini dipantulkan. Ab, aj, ad, auto, ako. Jangan ab, ad, at, ap. Nah, itu ini sekilas dulu. Nanti kita pelajari lebih luasnya di tahap ketiga ini ya. Yang pertama kita pokoknya bahas dulu mad, setelah itu gunah. Dan mad juga ini perlu kita pelajari karena panjangnya itu berbeda-beda. Tapi dengan metode Sobat Ngaji ini kita nggak usah mikir panjang, nggak usah, waduh susah kayaknya, nggak kayak gitu. Tapi ini ada polanya sendiri. Oke. Nah, ini ada yang namanya mad asli. Ada yang sudah pernah mendengar mad asli itu apa, Ibu, Bapak? Atau BI. Mad tobi'i. Terus ada lagi yang mau menjawab selain mad tobi'i? Mad asli? Mad asli itu bukan mad palsu, Bu. Ya, betul kan? Jadi kalau mad asli ini dia harus asli bacanya, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dilebih-lebihkan istilahnya, tidak boleh dikurangi, ya asli. Bukan mad palsu ya. Jadi kalau disebut lebih mudahnya bukan mad palsu. Nah, gitu ya. Jadi benar-benar asli. Tadi kan mad udah tahu ya, Bu, artinya apa? Mad panjang. Panjang. Berarti panjang yang asli. Betul kan ya, Bu? Sepakat kan? Ya. Panjang asli. Nah, dalam kitab Jazari berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, "Ma la tawaqqufun lahu 'ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab." Mad tabi'i adalah mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang atau madnya. Nah, ini sudah disebutkan. Kalau misalkan nggak ada huruf-huruf mad, itu nggak akan terjadi madnya. Tapi kalau ada penyebab mad, hurufnya istilahnya, itu pasti ada panjangnya. Oke, itu salah satu mad asli nih. Nah, tadi sudah disebutkan ya, mad asli itu apa, Bu, Pak? Mad tabi'i ya, betul? Mad tabi'i. Nah, ini mad secara bahasa mempunyai arti alami, natural atau biasa. Nah, ini kita garis bawahi dulu.
alami, natural, atau biasa. Maksudnya teh seperti apa? Saya pengen nanya aja nih satu orang, siapa Mad ya? yang dibaca 2 harokat. Oh, boleh Ibu langsung nih. Mad yang dibaca 2 Harokat. harokat. Tapi yang ditanya, yang dimaksudnya alami, natural, biasa. Maksudnya seperti apa? Biasa. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau saya ngomong sehari-hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa atau dibuat-buat? Dibuat-buat. Dibuat-buat. Nah, berarti tidak lazim ya, Bu ya. Jadi itu dibuat-buat. Kalau misalkan kita normal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Atau misalkan dibedakan lagi nih. Saya mau pergi ke pasar. Gak enak tuh. Itu biasa atau dibuat-buat juga? Dibuat-buat. Tidak Dibuat-buat asli. ya. Itu ya. Itu contoh di sehari-hari aja dulu gitu. Jadi bisa digambarkan oleh kita semua bahwa mad asli itu bisa kita carakan dengan setiap hari yang kita baca gitu, nggak hanya ke Quran saja gitu ya. Jadi alami, natural, biasa. Yang dimaksud alami dan natural biasa ini seperti ini. Kalau mau kita baca halal gitu ya, atau enggak insya Allah lah. Kan setiap hari kita udah alami ya, insya Allah, masya Allah gitu ya. Nggak ada orang yang baca insya Allah, masya Allah gitu. Nah itu secara bahasa Arab. Nah itu biasa yang dimaksud itu seperti itu. Nah makanya dinamakan tabi'i itu karena madnya mempunyai tabiat. Tabiat itu adalah kebiasaan. Ya betul Bu. Jadi kebiasaan ini yang benar tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harokat. Nah jadi kalau misalkan 2 T ya 2 ya. 2 T harus 2. Oke, ini salah satu contoh, nanti boleh ditebak sama ibu sama bapak. Ini mad asli atau secara tabiat atau bukan gitu ya. Mad asli atau bukan gitu lah. Pokoknya jawabnya mad asli atau bukan. Satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mad asli atau bukan? Bukan. Asli. Bukan. Ya? Bukan mad asli. Bukan mad asli ya. Jadi bukan mad asli itu. Iya. Coba kalau yang kedua ini nih. Coba Pak Bu. Fokus juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Dibuat-buat. Betul. Berarti itu dikurangi ya. Iya. Iya. Ya, nah, kalau misalkan ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 harokat, benar. Asli. Betul kan? Nah, itu. Iya. Berarti bapak-bapak sama ibu-ibu udah lulus nih membedakan mad asli atau bukannya. Jadi ada yang tabiatnya harus seperti itu atau bukannya itu sudah terlihat atau sudah bisa membedakannya. Nah, jadi di sini penjelasannya mad adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad yaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, dan waw sebelumnya dhammah. Kita lihat dulu di sini ada catatan yang warna merah, jadi kita harus lihat juga. Sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia tanda mad 2 harokat itu atau yang disebut mad asli yang tadi pada umumnya 7 tanda nih. 7 tanda yang dibaca 2 harokat. Nah, kalau di sini kan yang di warna kuning ini udah jelas ya Bu ya. Yang tadi fathah, ini fathah. Fathah bertemu alif. Kasroh bertemu ya sukun. Dhammah bertemu waw sukun. Nah, itu ada 3. Tapi tadi yang dijelaskan ada berapa ini Pak? 7. 7. Ada 7. Kira-kira dengan 7 huruf ini kita bisa nggak menghafalkan hanya dengan 1 detik saja? Kira-kira nih. Secara logika bisa nggak 7 huruf ini kita langsung ingat? Nah, langsung gitu.
Enggak. Enggak kan ya? Enggak ya? Oke, Enggak. di sini ada rumusnya. Boleh dicatat sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Ya, pelan-pelan ya Pak. Oke, di sini nanti ada line yang pertama dulu, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Oke, yang pertama ini kita hafalkan yang tadi 1 detik, Bu, Pak. Kan tadi 7 huruf ya. Kita hafalkannya cuma gini aja. 3, 2, 2. Cukup. Jadi nanti ibu-ibu hafalkannya 3, 2, 2. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. 3, 2, 2. Oke, secara penghafalan itu lebih mudah kan ya? Ya. Ini. Oke, untuk yang kedua, 3, 2, 2 ini maksudnya apa? Fathah, kasroh, dhammah. Oke, berarti kita ulangi lagi. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Oke, coba Ibu Febriana. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Oke, coba Ibu Eliza. 3, 2, 2, fathah, kasrah, dhammah. Oke, sekarang Pak Sukron ada di sini, ada di tempat? Ada Ustaz. Oke, siap. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Oke, cukup. Nanti kita tes kembali ketika sudah ambil 1 detiknya itu kita hafalkan saja 3, 2, 2. Yang dimaksud 3, 2, 2 itu adalah 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Oke, di line yang ketiganya ini bisa dilihat lagi. Ntar saya hapus dulu, terlalu sempit. Nah, oke. Di sini tulis. 3, 2, 2. Berarti si fathahnya ada berapa tadi? 3 ya? 3, kasrah 1, 2. 2, 3. Kasroh 2. Iya, kasroh. Kasroh ada 2. 2. Dhammah ada 1. Wait. Hah? Kan 3, 2. 2 ya. Nah, ini jadi ini kalau dikolomkan seperti ini. Nah. Oke, ini terlalu sempit lagi. Bentar ya. Ini kita lihat di sini. Nah. Yang 4-nya terakhir aja. Nah, ini 3, 2, 2 fathah, kasroh, dhammah. Berarti nanti tulis aja. Ada fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. 3, 2, 2 fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Berarti ikuti aja pola 3, 2, 2 ini. Gitu ya. Yang pertama fathah bertemu dengan alif. Betul? Fathah bertemu dengan alif bengkok. Fathah, nah ini nanti berubah fathahnya. Fathah berdiri. Nah, fathah berdiri gitu. Nah, sampai sini kita sudah tahu fathahnya itu nanti ketika 2 harokat itu ada yang alif, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Terus yang kedua ini, yang kasroh. Kasroh juga sama, kasroh bertemu ya sukun atau kasroh yang berdiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk yang dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, ini sukun semua nih, waw sukun. Terus dhammah terbalik. Nah, dhammah terbalik itu 2 harokat gitu. Ulangi Ustadz, aku kurang paham. Oke, kita ulangi ya. Di sini, nah ini ada awal dulu. 3, 2, 2. Berarti 3, 2, 2 ini yang kita wajib hafalkan. Nah, polanya fathah, kasroh, dhammah. Nah, berarti kita tulis fathahnya ada berapa? 3. Tulis dulu fathah, fathah, fathah. Ya. Kalau yang kasroh? 2. Kasroh, kasroh. Ya. Yang dhammah? 2. Dhammah, dhammah. Nah, nanti yang di sini ketika sudah tahu gitu ya, fathahnya ada 3, kasrohnya ada 2, dhammahnya ada 2. Nah, ini fathah, ini tulis aja. Fathah bertemu dengan alif
sukun. Nah, kalau yang tadi kan sudah dilihatkan lah di sini ya, di menu ini nih. Fathah ketemu alif. Nah, ini kan fathah bertemu alif ya. Iya. Fathah bertemu alif, udah kan ya, Iya, udah ditulis. Kasroh bertemu ya sukun, Iya. domah bertemu waw sukun. Ini yang kita tahu di sini ada 3, yang tadi disebutkan di sini ternyata ada 7. Nah, tambahannya itu yang tadi dirumuskan. Kita hafalkan 322 ini. 322 fathah kasroh domah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, domah domah. Fathah bertemu alif sukun, fathah bertemu dengan alif bengkok, dan fathah berdiri. Dan itu jatuhnya 2 harokat. Terus yang kedua ini kasroh bertemu ya sukun dan juga kasroh berdiri. Nah, ini juga ada domah bertemu waw sukun dan juga domah Domah terbalik. Nah, ini ada berapa kalau dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai situ. Jadi nanti ada balik lagi di sini 3, di sini 2, di sini 2 gitu. Nah, sampai situ bisa dipahami, Bu? Ya. Bisa. Bisa dilihat di halaman berikutnya. Nah, ini lebih jelas. Kalau tadi coretan saya lebih acak-acakan. Ya, di sini fathah, kasroh, doma. Jadi polanya kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti ingatnya seperti itu. 322 fathah-fathah, kasroh-kasroh. Domah. Afwan. 322 fathah, kasroh, doma. Nah, fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Seperti itu. Boleh saya pengen satu-satu ya. Nah, ini untuk menyebutkan rumus dari 322 ini. Yang pertama di sini ada absen ya, absen pertama. Ibu Tuti dari Jogja, boleh Bu? Oh ya. Dipraktekan. Ya. 322 fathah fathah domah. 3 fathah fathah ada kasroh domah. Fathah kasroh domah. 322 Fathah kasroh domah. Oke. Terus fathah domah, fathah kasroh domah. Nah, sebutkan dulu fathahnya 3, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, ya. domah domah Fathah, gitu. Fathah gimana? Fathah itu ada 3 tadi ya. Ya. Fathah alif bertemu alif ya. Ya, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok. Betul. Kemudian fathah tegak. Oke. Fathah berdiri maksud saya. Betul. Terus 2 kasroh itu terdiri dari kasroh bertemu ya sukun dan kasroh berdiri. Sip. Kemudian 2 domah itu adalah domah bertemu waw sukun dan domah terbalik. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini satu pola ini lebih memudahkan kita. Nanti enaknya apa ketika kita melihat Quran udah keinget ini pola ini. Oh, ternyata ini ada fathah bertemu dengan alif, ada fathah bertemu dengan alif bengkok, ada fathah berdiri nih. Berarti harus dibaca mutlak nih 2 harokat seperti itu. Oke, terima kasih untuk Ibu Tuti ya. Ini dari Jogja jauh-jauh. Alhamdulillah sudah bisa gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada absen kedua ada Ibu Siti Norma. Boleh dipraktekkan, Bu? Tafadhol. Ya. 322. 3 fathah kasroh domah. Oke. Fathah fathah fathah, kasroh kasroh, domah domah. Fathah fathah kasroh kasroh domah. Ya, yang pertama fathah bertemu ya sukun alif ya bertemu fathah bertemu dengan ya sukun. Bukan, kelihatan Bu? Jelas nggak Bu? Nah, ini sama saya di zoom kan. Iya. Fathah bertemu dengan alif. Ya, terus selanjutnya Fathah bertemu dengan ya. Alif beng. Dan
Alif bengkok ini. Alif Nah, bengkok. betul. Dan fathah Fathah berdiri. Oke. Untuk yang kedua, Yang kedua, kasrah bertemu dengan ya Oke, bertemu dengan ya sukun iya. dan kasroh kasroh berdiri. Oke, ya betul. Yang terakhir, Doma bertemu dengan waw sukun ya. dan dom terbalik. Oke, Masya Allah. Ini tadi belum ditanya, Bu Siti Norma dari mana, Bu? Halo, Ibu Siti Norma. Asalnya dari mana, Bu? Sulawesi? Tidak kedengar, terputus-putus, Ustaz. Iya, betul. Di sini juga terputus-putus, Bu. Oke. Selanjutnya kita nanti Ibu Siti Norma terima kasih, boleh ditulis di komentar nanti dari mana biar nanti dikondisikan karena suaranya juga putus-putus gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu Khairunisa di Bandung. Oke, boleh disebutkan polanya. 3, 2, 2, 3 fathah, 2 kasroh, 2 doma. Fathah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Iya, sip. Fathah bertemu alif. Iya. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Oke. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Doma bertemu waw sukun. Doma terbalik. Oke, Masya Allah. Syukron, jazilan. Alhamdulillah ini lebih mengingat dulu aja 3, 2, 2. Nah, itu nanti lebih mudah. Oke, selanjutnya Ibu Febriana dari Ungaran. 3, 2, 2, fathah, kasroh, doma. Oke. Fathah ketemu alif, fathah ketemu dengan alif bengkok. Iya. Kemudian fathah berdiri. Siap. Kasroh ketemu ya sukun, kasroh tegak. Domah ketemu waw sukun, domah terbalik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Febriana ya. Selanjutnya, nah ini ada Bapak Supriyono dari Sumedang. Boleh Pak dipraktekkan? 3, 2, 2. Fathah, kasroh, doma. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Oke. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Sip. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah kebalik. Oke, Masya Allah, jazakallah. Ini lancar Pak Supriyono. Nah ini polanya tadi untuk lebih mendekati ke Pak Supriyono. Jadi tinggal melihat aja 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Jadi angka 3, 2, dan 2 ini itu tuh menandakan bahwa 3-nya ada alif, ada fathah, 2-nya ada kasroh, 2-nya lagi ada domah. Gitu. Jadi penempatannya seperti itu. Dan dijumlahkan ada 7. Oke. Jazakallah untuk Pak Supriyono. Selanjutnya Ibu Rita Andriani. Oke, silakan Ibu. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Oke. Fathah, fathah berdiri. Iya, lanjutkan dulu. Ke bawah dulu ya. Iya, betul. Fathah, kasroh, domah. Iya. Fathah ketemu alif. Iya. Kasroh ketemu ya. Ke pinggir dulu. Alif fathah dulu 3 sebutkan. Nanti kasroh sebutkan 2. Domah sebutkan 2. Oh iya. Fathah 3. Ya, bertemu apa saja? Ketemu alif. Ya. Sama alif bengkok. Terus? Sama fathah berdiri. Oke, selanjutnya? Kasroh ketemu ya. Sukun. Sukun. Iya. Ketemu ya
kasroh ketemu ya sukun, Terus, terus kasroh berdiri, oke. Terakhir, domah ketemu waw sukun ya, sama dumah panjang ya, domah terbalik. dumah terbalik. Nah, iya. Jadi nanti yang domahnya itu awalnya angka 9, nanti jadi 6 seperti itu. Jadi Ya, dumah terbalik. jadi nanti kita lihat beberapa contoh untuk yang domah terbalik ini. Oke, jazakillah untuk Bu Rita Andiani. Selanjutnya Ibu Ermita. Halo, Ibu Ermita. Sudah siap? Kalau belum siap, kita lempar ke Ibu Eliza. Boleh, silahkan Ibu Eliza. Open Terima mic-nya. kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz. Siap, sama-sama Ibu. 3, 2, 2, fathah, kasrah, domah. Fathah, 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 kasrah, kasrah, domah, domah. Oke. Fathah bertemu alif berdiri, fathah bertemu alif bengkok, Iya. fathah berdiri, bertemu Oke. alif berdiri. Kasrah bertemu dengan ya sukun, kasrah bertemu dengan kasrah berdiri. Kasroh berdiri saja, Bu. Oh, kasrah berdiri aja. Betul, ya. Kasrah berdiri. Domah bertemu dengan waw sukun dan Iya. domah terbalik. Oke, Masya Allah. Ibu Eliza ya, Alhamdulillah. Ini barusan sudah pas kita. Nanti tinggal ini aja yang tadi berdiri. Pokoknya nanti ada alif yang berdiri. Fathahnya berdiri, dia posisinya berdiri ya, tanpa bertemu apapun. Fathahnya berdiri. Tidak bertemu ya, karena di Betul. depan berdiri, jadi berdiri saja ya. Betul. Jadi nanti kalau misalkan ada huruf yang dihinggapi istilahnya atau di atasnya ada fathah berdiri, itu udah otomatis panjang 2 harokat seperti Iya. itu. Oke, Nah, kalau misalkan di bawah panjangnya i, nah seperti itu. Sama Iya, dengan i atau kasroh bertemu dengan ya sukun. Oke, terima kasih jazakillah untuk Ibu Eliza. Wazakilah. Selanjutnya ada Ibu Nirma 01. Nah, ini nomor rumahnya atau anak ke-1, boleh silakan. Ibu Nirma ada di situ? Oke, kalau tidak ada kita lempar ke Ibu Rita Rosnaini. Ibu Rita Rosnaini, jika tidak ada, kita lempar lagi ke Ibu Reisha. Nah, ini lagi pada tidur kayaknya mungkin ya, atau lagi ke air dulu gitu ya. Oke, tidak ada juga. Terakhir, Bapak Sukron. Mudah-mudahan ada nih. Bismillah. Ya Ustaz. Ada. Tadi terkendala jaringan saya di sini. Iya, siap Berapa menit Pak hilang. Sukron. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan dilancarkan selalu ya Pak. Bismillah. Amin. Bismillah. Yang pertama ya 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Iya. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Gitu ya. Betul. Fathah ketemu alif, Iya. fathah ketemu alif bengkok, fathah berdiri. Iya. Domah, kasroh, kasroh ketemu ya, sukun. Iya. Kasroh diri. Iya, betul. Domah ketemu waw sukun. Domah terbalik. Oke, Masya Allah. Ini terkendala jaringan tapi Masya Allah lancar. Berkahnya ya Pak Sukron. Terima kasih. Jazakallah hasanul jaza. Amin. Oke, di sini kita lihat definisi secara secara rumusan praktis yang barusan gitu ya. Kenapa mad 2 harokat itu ada 7. Nah, ini rumus praktis mengenai tanda panjang mad 2 harokat itu dimudahkan dalam menghafal 7 tanda. Tadi yang dibagi ya. Dibaginya itu mad 2 harokat bisa dihafalkan dengan 1 detik yang tadi disebutkan. 1 detik kalau secara logika gitu, wah susah gitu ya. Misalkan alif waw ya, alif panjang alif berdiri ya berdiri gitu. Wah udah ini apa udah belibet gitu. Tapi kalau kita tahu pola 3 2 2 udah pasti insya Allah lebih memudahkan kita. Dan 3-nya itu alif fathah, 2-nya itu kasroh, 2-nya lagi domah. Nah, jadi tadi sudah disebutkan 3 2 2 fathah kasroh domah.
Fathah, fathah, 3, 2, fathah, 2, kasroh, fathah, kasroh, kasroh, domah. domah, domah. Nah Fathah, ini fathah, alhamdulillahnya ini fathah, pengajaran fathah, hari ini itu ada rekamannya. kasroh, Nanti bisa kasroh. didengarkan kembali rekamannya. Nah, itu dilatih 322 ini. Nah, ini di hari ini kita menguatkan rumus ini 322. Jadi kenapa si rumus ini harus dikuatkan? Karena nanti bermanfaat untuk kedepannya. Jadi ini pola pertama ini harus hafal karena nanti yang lainnya itu berkaitan dengan pola ini. Pokoknya ya mudah 322 lah gitu aja. Jadi nggak bapak-bapak ibu-ibu yang misalkan aduh saya tuh pelupa sebenarnya. Tapi kalau misalkan ingat 322 apalagi bapak-bapak kalau sering nonton bola ada formasi 422. Ini kurangi satu aja 322 gitu kan ya. Nah, itu bisa dijadikan ini patokan lah istilahnya. Nah, ini 322 ini yang tadi sudah disebutkan fathah bertemu alif sampai sukun domah berdiri gitu kan. Nah, ini nanti ada contohnya di bawah nih. Kita di zoom. Nah, yang pertama ada kalau ini apa? Ada yang bisa jawab yang di bulat yang pertama ini? Apa bertemu apa atau penyebab panjangnya yang mana? Fathah bertemu alif. Oke, sip. Yang kedua? Fathah. Fathah berdiri. Oke. Yang ketiga? Fathah bertemu alif bengkok. Nah, ini sudah jelas ya. Itu berarti ada berapa? 1, 2, 3. Yang kedua ini apa bertemu apa? Domah, Kasroh kasroh. bertemu Kasroh. Ya sukun. ya Nah, sukun. ya sukun. Fathah ketemu sukun. Kasroh Kasroh Kasroh. ketemu ya sukun ya. Oke, yang kedua? Kasroh berdiri. Nah, itu. Jadi ada 2. Berdiri. Kasroh berdiri. Yang terakhir nih. Domah bertemu waw sukun. Sukun. Oke. Dan yang terakhir? Domah terbalik. Nah, ini kan kita lihat 6 angkanya ya, yang awalnya 9 jadi 6 istilahnya gitu. Nah, itu jadi patokannya si domah terbalik itu seperti itu gitu. Nah, ini Pak Ustadz, boleh ada tanya Pak Ustadz? boleh silahkan Bu. Pak Ustadz, kalau kita udah lancar bacanya, apakah kita harus menghafal ini? Nah, buat melancarkan ini karena setiap orang ya Bu, kalau misalkan kita sudah lancar, apakah ini menggunakan pola ini. Nah, ini bermanfaatnya untuk bisa kita sampaikan kembali juga, bisa untuk kita supaya konsisten. Nah, ini 322 ini bukan untuk bacaan yang biasa saja, tapi untuk yang konsistensi saja gitu ya. Jadi kalau misalkan dikonsistenkan, yang belum tentu kita tuh lancar, kadang gitu ya, orang itu ada yang lancar itu sudah tahu, misalkan udah tahu tapi belum konsisten karena kita udah hafal. Tapi ketika kita melihat ayat, nah ini bisa menjadikan patokan gitu ya. Nah, kalau misalkan saya kayaknya nggak perlu kesini. Nah, ini nanti kita bahas untuk pengompletannya itu apa istilahnya tuh, ini tuh dasarnya dulu gitu. Karena dasarnya itu kita perlu. Nah, mungkin di sini ada yang sudah bisa, tapi yang lain kan belum bisa gitu. Jadi udah otomatis ini disampaikan karena ini di level pertama seperti itu. Jadi gitu Bu. Tanya Pak Ustadz. Oke. Bisa beli buku. Ya, ini teh saya lagi bikin bukunya Bu. Jadi Ustadz Ari itu kan bikin bukunya, saya yang ngedesainnya. Jadi belum beres gitu. Jadi untuk level pertama ini, insya Allah dalam waktu dekat ini kita nanti jadikan buku gitu. Ya, kasih Pak Ustadz. Siap, sama-sama Bu. Oke. Di sini juga sama ada beberapa contoh ya. Jadi tadi yang sudah disebutkan fathah bertemu dengan alif. Nah, ini fathah bertemu dengan alif gitu ya. Nah, ini salah satu rumus cepat menghafal tanda 2 harokat. Oke, sebelum kita maju, ada yang mau ditanyakan kembali untuk pola ini atau ada yang masih bingung gitu? Bingungnya nanti pas di ayat bacanya. Nah, kalau nanti sekarang di kan ayat bisa nih, tapi nanti kalau udah masuk ke ayat surat Al-Baqarah, surat ini ditanya lagi bingung lagi. Nah, itu nanti ada prakteknya Bu. Kalau ini kita
melihat dulu tanda, karena kan kalau yang orang bingung itu udah otomatis karena ada penyebabnya karena apa? Tidak tahu tanda. Ya, betul ya, Bu ya. Nah, jadi kita tuh harus tahu dulu tanda. Jadi secara secara kita orang yang normal pun melihat. Kalau saya kemarin sempat belajar Quran Braille ya, Bu ya. Quran Braille itu kan khusus orang buta. Kalau orang buta gimana tuh ngelihat fathah dan domah kasrohnya? Itu ada. Jadi Braille itu ada kode titik yang menonjol ya. Itu tuh menandakan bahwa itu fathah kasroh domah. Berarti mereka juga butuh tuh namanya tanda. Ya, itu orang buta. Apalagi kita yang udah yang normal gitu. Udah yang normal udah harus lebih sempurna istilahnya gitu ya. Jadi melihatnya itu tandanya udah harus dikuasai istilahnya ya. Makanya ini metode ini tuh istilahnya mempermudah supaya kita cepat gitu. Makanya tadi kalau nanti ketemu ayat bingung lagi nih. Itu mah kalau kata Ustadz Ari itu ini nanti digaransi nih kalau misalkan nggak bisa tuh karena tanda gitu pasti gitu kan ada padanan atau ada ada salah satu mungkin bisa jadi motivasi ya. Kalau kita ke dokter gini, ke dokter itu kan pasti berobat. Setelah berobat kita tervonis sakit apa misalkan, dan dokter itu menganjurkan si pasien gitu ya, kita lah misalkan kita dianjurkan untuk makan obat 3 kali sehari. Nah, misalkan nih 3 kali sehari dan harus dihabiskan, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, kita sebagai pasien apakah diminum atau tidak, dan ketika diminum dan tidak diminum apa efeknya, seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan makanan yang sering kita makan mungkin udah tahu lah, nasi itu setiap hari kalau lapar ya makan itu. Tapi kalau misalkan obat itu kan untuk penyembuh, berarti sudah harus minum 1 hari. Nah, 1 hari 3 kali misalkan pagi, siang, sore. Nah, sama seperti obat, supaya kita sembuh, supaya kita ada ikhtiarnya, kita hafalkan 322 ini. Nanti akan ada perbedaan. Nanti di sini mungkin ada yang menghafalkan, ada yang mungkin lupa gitu. Sama seperti minum obat. Aduh, saya minum obat yang tadi siang lupa nih gitu kan. Tiba-tiba obatnya ini kelebihan 1 gitu, yang harusnya hari ini habis kok hari ini belum habis, ada 1 lagi. Nah, itu kan nanti jadi istilahnya obat itu ikhtiarnya itu lebih menghambat secara syariat obat gitu. Tapi kalau misalkan Allah sudah menyembuhkan ya alhamdulillah gitu. Makanya ikhtiar itu perlu gitu. Nah, ini bisa dipraktekkan seperti itu. 322 misalkan mau tidur 322 fathah kasroh domah misalkan kayak gitu ya. Fathah kasroh domah simple. Kadang kalau misalnya minum obat itu hal yang gampang minum tuh ya, tapi susah untuk dilakukan karena ya kadang lupa, kadang mungkin karena aktivitas seperti itu. Makanya kalau pengen lebih mengingat itu coba ibu bapak itu praktekkan 322 fathah kasroh domah. Lagi misalkan lagi naik motor 322 fathah kasroh domah. Ya, betul gitu. Nanti kalau ditilang prit 322 fathah kasroh domah gitu kan. Nah, itu salah satu ikhtiar. Nah, insya Allah digaransi kalau misalkan kita udah hafal, insya Allah bisa gitu. Itu dengan syariat kita menghafalkan dengan ikhtiarnya, insya Allah pasti bisa. Karena Quran itu mudah, sudah dijanjikan oleh Allah ketika kita membacakan Al-Quran itu dan mudah. Dan ini berlaku untuk Mushaf Indonesia, dan pastinya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah ada hadir di sini megang Mushaf Indonesia atau Mushaf dari Kemenag lah istilahnya, itu pasti tandanya tidak jauh berbeda seperti itu. Berbeda dengan nanti Mushaf yang lainnya gitu. Oke, ini ada satu latihan. Nah, ini ditanya satu-satu ya, 1 ayat lah gitu. Penyebabnya apa gitu ya, atau yang menyebabkan panjangnya apa. Oke, dari Ibu Tuti lagi, Bu. Ya, silahkan. Gimana? Yang Di ayat diberi ini, tanda itu alif betul. berdiri, fathah, alif berdiri. Ini Iya, sama alif berdiri, dibaca 2 harokat. alif berdiri atau fathah berdiri, Bu?
Fathah. Fathah berdiri. Oke. Jadi mengingat kembali. Nah, ini salah satu tanda yang tadi kita sebutkan. Oh, ini nih. Fathah berdiri. Ya, Seperti fathah berdiri. Oke, terima kasih Ibu Tuti. Selanjutnya Ibu Febriana. Boleh. Fathah berdiri. Alif berdiri atau fathah? Fathah bertemu alif. Sama Alif berdiri. alif Alif berdiri. Fathah berdiri. fathah. Alif berdiri atau fathah berdiri? Fathah berdiri. Oke, fathah berdiri. Satu lagi, Ibu. Kasroh ketemu ya. Oke, satu lagi. Ya. Ya sukun. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ini ada tandanya ya, tanda bulatan itu lebih memudahkan. Tantangannya lebih sulit lagi nih. Oke, untuk kebenaran ini ada Bapak Supriyono, pas. Coba ditebak Pak, di sini ada yang panjang apa bertemu apa atau yang mana gitu. Pertama, fathah berdiri. Oke. Ada lagi atau nggak ada, Pak? Nggak ada. Oke, berarti jeli, Bapak. Satu lagi, Pak. Fathah berdiri. Iya. Sama fathah bertemu alif. Oke. Ada Terus lagi? yang fathah bertemu alif juga. Oke, sip. Terima kasih Pak Supriyono. Lulus ini. Udah tahu tanda yang ini. Jazakallah. Selanjutnya Rita, Ibu Rita Andriani. Boleh, Ya. Bu? Ya. Panjang. Ya. Fathah. Bertemu. Fathah ketemu alif. Oke. Fathah Ya. ketemu alif gitu. Lagi? Alif Itu yuk. fathah juga. Ya ketemu. Fathah juga. Ada lagi tidak? Ini ada satu lagi coba. Fathah, ini fathah ketemu alif. Betul, satu. Yang kedua fathah bertemu alif sama. Satu lagi. Satu lagi ini alif berdiri. Ayo coba lihat, Bu. Fathah berdiri. Yang di akhir. Ketemu ya. Ini pasti yang lainnya greget mau ngejawab nih. Fathah berdiri. Ini fathah berdiri. Coba yang jeli satu lagi, Bu. Yang di ujung. Alif. Bertemu Kasrah ya sukun. Domah bertemu waw sukun. Ini sukun. Kasrah ya sukun ya. Kasrah dengan ya sukun ya Ustaz. Apa? Apakah ada kasroh? Domah bertemu waw sukun. Nah, itu ada yang ngejawab tuh. Domah bertemu waw sukun. Nah, ini. Oh, domah. Harus teliti. Oke, tantangannya masih ada nih, Bu. Satu lagi lah, Bu. Oke, ini. Masya Allah. Oh iya. Domah bertemu alif berdiri. Nggak ada. Mana coba, Bu? Nggak ada. Domah bertemu. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Ya, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun. Betul. Kasroh bertemu ya sukun. Oke, itu cuma dua gitu. Jadi jangan terkecoh dan jangan ditinggalin gitu ya. Oke. Latihan nih. Pemula Ustadz nggak apa-apa salah. Iya, betul, Bu. Karena dalam hadis, Bu, orang yang belajar itu dapat 2 pahala. Karena yang pertama itu pahala susah payahnya kita belajar Quran. Dan yang kedua itu ketika kita sudah membacakannya. Jadi berbeda pahalanya orang yang sudah bisa dengan orang yang mau benar-benar belajar Al-Quran itu, Masya Allah gitu. Allah itu udah menjanjikan garansinya seperti itu gitu. Kita baca salah terus dikasih 2 pahala. Masya Allah. Masya Allah ya.
Nah, Masya Allah. siapa yang nggak mau kita pahalanya berkali lipat Iya, gitu. iya, iya, iya. Mungkin secara kasat mata tidak ada, tapi kita nanti menjadi syafaat di yaumil akhir. Ternyata, wah ternyata saya nabung seperti ini gitu kan ya. Masya Iya, Allah. malaikat kan samping kita Pak, lagi belajar juga nih. Nah, itu dia gitu. Jadi Malaikatnya. Allah Apa sudah Ustaz? menjanjikan, hadis sudah Masya Allah, menjanjikan, iya, iya, sudah iya. dicatat sama malaikat. Nah, itu ya Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Ini ada Ibu Norma lagi. Kita langsung ke ayat ini. Ya Ustaz. Boleh disebutkan mana yang menyebabkan panjang? Doma ketemu waw sukun Ustaz. Wey, Masya Allah. Oke, satu lagi. Jam berapa? Setengah 10. Setengah 10 Mas, bentar lagi. Berdiri. Oke, Fatah berdiri. Masya Allah. Jazakumullah, Bu. Oke, terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya Ibu Khairunisa. Ya, silakan Ibu. Oke. Selanjutnya. Oke, ada lagi? Udah 2. Terima kasih Ibu Khairunisa. Oke, ini satu lah Bu Eliza ya. Kita langsung ke Bu Eliza. Oh iya, terima kasih Ustaz. Siap. Alif, Fatah, Alif ya. Pak, enggak. Ada nggak Bu? Ada tidak Bu? Enggak ada kayaknya. Wih, Ibu udah jeli berarti tidak ada. Nggak Jangan ada. pakai kayaknya ya, tidak ada gitu. Oh, tidak ada, kurang yakin ya. Tidak ada Iya Ustaz. betul. Iya. Jadi kalau misalkan kurang yakin nanti dicari lagi gitu. Iya gitu ya, nggak ada gitu ya. Enggak. Enggak Oke. enggak ada dari tadi. Sekarang yang ini ada nggak Bu? Ada. Alif berdiri depan lah. Oke. Ada lagi? Lagi alif berdiri lagi. Itu Alif berdiri lagi ya. Oke, Masya Allah. Oke, jazakillah Ibu Eliza. Wazakillah khair. Oke, selanjutnya Ibu siapa lagi ya? Di sini Ibu Rita Rosna ini masih ada atau masih nggak ada ya? Mic-nya mati terus. Ibu Nirma gimana? Oke, tidak ada. Langsung loncat ke Pak Syukron terakhir. Ada sinyal Pak Syukron? Ada Ustaz. Oke, siap. Boleh langsung? Fatah ketemu sukun. Fathah. Mana? Oh ini apa ya? Doma ketemu waw sukun. Nah, iya itu dia. Ada lagi Pak? Sudah kayaknya Ustaz. Sudah? Mau nambah nggak Pak? Ketemu ya sukun. Boleh. Kasrah ya sukun. Bertemu ya sukun. Oke, alhamdulillah. Ternyata ini apa? Di mad 2 harokat ini sudah sampai ini di halaman 14. Insya Allah minggu depan kita lanjut di halaman berikutnya. Nanti ada bocoran latihan mengenal tanda mad 2 harokat. Nah, ini ada waktu ya? 2 menit lagi lah. Boleh Pak, tadi Pak Syukron lah ya. Pak Syukron satu lagi lah Pak. Ada Pak? Doma ketemu waw sukun. Yang awal dulu. Oh ya, yang awal. Kasroh ya. Iya. Kasroh ketemu ya sukun. Sip. Satu lagi. Ini Doma ketemu waw sukun. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi tidak? Doma ketemu. Oke, kita bonus bareng-bareng boleh, silahkan dijawab. Ada? Fatah berdiri. Fathah berdiri. Oke, Fatah berdiri. Lanjut lagi. Waw sukun. Waw sukun. Ya. Lanjut lagi. Fathah berdiri. Iya. Fathah berdiri. Ada 2. Lagi. Kasroh ya sukun. Oke, ini langsung teliti. Nih ada 3 lagi nih, ada 3 lagi.
Fatah Fathah berdiri. berdiri. Oke. Ya. Domah Domah terbalik. terbalik. Iya, Terbalik. betul. Fathah Fatah bertemu berdiri. alif. Fathah Oke, bertemu Masya alif. Allah. Lagi. Fathah bertemu Fathah alif. bertemu Alif. alif. Oke, Alhamdulillah. Ada lagi nggak? Enggak. Enggak ada. Tidak. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak-bapak dan ibu-ibu untuk malam ini. Ini waktunya sudah menunjukkan 9.30. Sebelum ditutup, nanti ada closing statement, dan sebelum closing statement, boleh ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan untuk bapak-bapak ibu-ibu. Materi Tidak ada untuk tartilnya, Pak minggu Ustadz. depan berarti ini ya Ustaz. 2 harokat Lanjutan ya, ini Pak jadi Ustadz. hari halaman Betul. berikutnya sampai habis gitu ya. Nah, nanti ada polanya dan nanti kita membacakan bagaimana 2 harokat itu. Nah, ini kita kan baru mengenal dulu huruf dengan tandanya gitu ya. Nah, jadi tandanya apa bertemu apa, gak usah langsung dibaca dulu. Misalkan ini tadi fathah dalika, dalika, nggak usah dulu. Nanti kita pakai pola menyelaraskan semua polanya di minggu depan. Nah, nanti bocorannya seperti ini. Nah, ini nanti kita baca secara dengan menggunakan nada. Nah, ini sekaligus ya Bu ya. Jadi secara kita hari ini mempelajari ini tuh untuk nanti minggu depan sekaligus dengan menggunakan makomat ros. Nah, nanti sekalian ini. Alhamdulillahnya sekalian kalau di modul ini itu ada, nanti kan kalau misalkan ada makomat itu kan ada nahawan, ada ros, ada hijaz. Itu kan banyak. Nah, ini nanti kita pakai ros yang enak didengar gitu. Dan insya Allah dipraktekkan di minggu depan. Ada yang mau ditanyakan kembali untuk materi hari ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, bisa nanti ada rekamannya sama tim sobat ngaji, bisa didengarkan kembali, gak usah semuanya gitu daripada terlalu panjang gitu ya, 1,5 jam, bisa potong-potong dilewat aja gitu, insya Allah. Ada lagi Bu? Cukup? Cukup, Pak Ustadz. Oke, cukup. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat, sedikitnya bisa membawakan pencerahan bahwa lebih mudah menghafalkan pola gitu ya daripada kita menghafalkan banyak huruf atau banyak yang apa menghadapi apa nanti gitu kan ya. Kalau di hukum gitu, kalau di mad tuh sebenarnya cukup 2 saja yang dihafalkan itu ayu sebenarnya ya. Kalau kita ini jadikan kalimat ayu. Nah, Apa itu? ayu, alif, ya, Alif, waw. ya, wow. Nah, betul kan ya? Ini kalau secara kalimat. Jadi ingat tuh nama ayu tuh. Ayu, 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 alif, ya, waw, alif, alif, alif. Nanti Ini alifnya huruf sakit ya Ustadz? betul. Nah, jadi 3 huruf ini tuh menjadi pondasi di hari ini gitu. Jadi tidak akan luput dari huruf 3 ini nanti gitu. Kita akan mempelajari ke depannya, pasti nanti berkaitan dengan 3 huruf ini. Oke. Semangat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kakak-kakak dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di malam ini. Mudah-mudahan malam ini bisa bermanfaat dan Allah memberikan kesehatan selalu untuk kita berjuang dalam dakwah Al-Quran ini, dan diberikan selalu istiqomah dari Amin. man ta'allama al-Quran wa 'allama. Akhirul kalam, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata-kata yang tidak bisa dipahami itu dari pribadi, dan jika ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Zaki untuk pertemuan pertamanya di malam hari ini, Masya Allah. Dan insya Allah Bapak Ibu nanti pekan depan kita akan bertemu kembali Bapak Ibu ya. Terus bersemangat, hari ini kita baru masih lapisan kulit teratas nih, baru mengenal
mengenal tanda-tandanya saja, belum latihan, belum bertalaki. Insya Allah nanti di pekan depan akan ada kesempatannya untuk sesi jawab kembali, kemudian juga untuk bertalaki untuk dites satu persatu Bapak Ibu ya. Terus semangat Bapak Ibu semua untuk belajar bersama ya di Sobat Kaji ini bersama kami. Insya Allah nanti akan bertemu di Senin depan di tanggal 22 Agustus. Jangan lupa di Kamis depan. Di Kamis depan di tanggal 22 Agustus 2024. Jangan lupa di set remindernya di handphonenya masing-masing jam 8 malam sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum ditutup Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan ataupun ada yang ingin disampaikan? Cukup? Kalau ada bukunya mau, Pak Ustadz. Boleh, siap Ibu Rita. Kebetulan dari Ustadz Ari dan tim sedang menyusun bukunya nih. Jadi kan untuk saat ini masih modul, masih dalam bentuk modul. Insya Allah nanti mohon Modul A. semua. Nanti kalau Ya, sudah punya, Insya Allah akan kami informasikan. Ya, mudah cepatnya ya modul A ini ya buat belajar. Amin, Insya Allah nanti disampaikan ya Bapak Ibu ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan ya dengan senang hati Ibu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Cukup? Baik Bapak Ibu, sekedar informasi saja Bapak Ibu merupakan batch ke-7 ataupun gelombang ke-7 di kelas privat tahsin ini ya. Dan ini merupakan pertemuan pertama ataupun perdana di malam hari ini. Nah, seperti apa yang telah kami sampaikan sebelumnya untuk Bapak Ibu yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta kelas privat tahsin bersama Sobat Ngaji di batch di bulan Agustus ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan bonus ya. Ada yang masih ingat bonusnya apa? Nggak tahu. Halo. Apa bonusnya? Bonusnya poster Ibu, ada bonus poster dari Sobat Ngaji. Iya. Nanti akan diinformasikan kembali oleh Teh Syifa. Mungkin ada beberapa yang memang sudah mendapatkan konfirmasi. Jika belum, nanti akan dikonfirmasi kembali oleh Teh Syifa. Ya. Nanti ada dapat posternya itu insya Allah sangat bermanfaat dari Sobat Ngaji. Yaitu tentang poster adab yang nantinya bisa diajarkan untuk putra-putrinya di rumah ataupun untuk cici-cicinya juga ya. Seperti itu. Baik, sepertinya waktu pun sudah menunjukkan pukul 21.37 waktu Indonesia Barat. Mari kita akhir saja pertemuan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk waktu dan kesempatannya malam hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Dan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan rekamannya. Nanti boleh dipelajari kembali Bapak Ibu ya untuk rekamannya nanti akan kami share segera di grup WhatsApp-nya. Baik, akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, izin live. Silakan Ibu. Mohon izin untuk kami akhiri juga ya Bu. Ya.